oleh karena penyakit typhoid ini disebabkan oleh karena infeksi kuman, justifikasi untuk menyatakan bahwa betul seseorang itu terkena typhoid menjadi sangat penting. Tentu pada saat seseorang mencurigai atau merasakan jangan-jangan dia terinfeksi oleh suatu kuman, tentu anjurannya adalah segera mendatangi tenaga medis. Karena pada tenaga medis di rumah sakit atau di puskesmas mungkin akan dilakukan evaluasi yang lebih menyeluruh. Dan oleh karena penyakit typhoid ini disebabkan oleh karena infeksi kuman, justifikasi untuk menyatakan bahwa betul seseorang itu terkena typhoid menjadi sangat penting. Oleh karena pada saat itu nanti dokter akan mempertimbangkan apakah pasien saya perlu diberikan antibiotika atau tidak. Karena pemberian antibiotika yang tidak tepat tentu akan memberikan dampak yang juga kurang baik untuk pasien. Jadi apabila memang tidak terindikasi tentu tidak memerlukan antibiotika. Tapi kalau dia memang terindikasi tentu harus segera diberikan antibiotika. Karena kalau tidak penyakit tidak akan selesai. Jadi apabila seseorang menduga dirinya merasakan tadi pola demamnya seperti yang kami sampaikan tadi, dan kemudian ada keluhan-keluhan penyerta yang lain yang menyerupai dengan gejala yang tadi disampaikan, tentu anjurannya adalah segera menemui tenaga medis supaya bisa dilakukan evaluasi secara fisik maupun laboratoris. Dan apabila memang dicurigai bahwa betul dia menderita typhoid, tentu dokter akan memberikan antibiotika sebagai pengobatan definitif untuk typhoid. Selain dari antibiotika, dokter juga akan menganjurkan untuk memberikan atau untuk meminum obat-obatan yang sifatnya simptomatis untuk mengurangi keluhan. Jadi misalnya pasien demam, tentu kita akan berikan obat demam. Kalau misalnya dia mual, kita juga berikan obat mual. Dan yang paling penting lagi adalah edukasi untuk istirahat dan menjaga asupan makanan. Karena tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kuman ini masuknya melalui pencernaan, berkaitan dengan pola pencernaan pasien itu sendiri. Tentu asupan makanan atau minuman ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka mendukung proses penyembuhan dari pasien itu sendiri. Jadi apabila seseorang terindikasi bahwa dia memang betul menderita typhoid, dokter akan mengevaluasi kondisi pasien secara umum. Apabila kondisi umumnya masih baik, dia masih mampu untuk makan dan minum dengan cukup, masih mampu diedukasi untuk beristirahat di rumah sakit, dan supporting system dari keluarganya juga baik, tentu kita masih dapat menganjurkan pasien untuk istirahat di rumah dan meminum obat-obatan lewat mulut ya, atau per oral. Jadi nanti antibiotik yang diberikan adalah antibiotik yang sifatnya tablet atau oral. Tapi manakala kita melihat pasien kita dalam kondisi yang lemah, makan dan minumnya susah, muntah-muntah, atau mungkin gangguan pencernaannya demikian prominen sehingga sangat mengganggu dia untuk menjalankan aktivitas atau kebutuhan fisiknya sehari-hari, tentu pada saat itulah dokter akan menganjurkan pasien untuk dirawat inap supaya bisa diberikan infus dan diberikan obat-obatan melalui jalur parenteral. Yang dimaksud dengan parenteral itu adalah pemberian obat melalui jalur suntikan, baik melalui drip infus maupun suntikan injeksi, dengan harapan pasien bisa mendapatkan pengobatan yang baik guna mempercepat proses kesembuhannya. Dan juga di rumah sakit akan dilakukan evaluasi lebih ketat lagi terhadap istirahatnya, terus kemudian asupan makanannya dan asupan cairannya. Jadi seseorang akan dianjurkan untuk dirawat apabila memang kondisinya membutuhkan perawatan. Namun apabila kondisinya masih memungkinkan untuk di rumah, kita masih dapat memberikan pengobatan dengan tablet. Namun keteraturan pasien untuk mematuhi pengobatan dan keteraturan atau keinginan dia untuk mau berobat untuk evaluasi lanjutan ini menjadi sangat penting guna mencapai keberhasilan yang terbaik. Tidak semuanya sebetulnya dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Namun bila yang bersangkutan ingin divaksinasi, itu silahkan, itu hak pribadi.